Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat semua penyediaan yang sudah Tuhan sediakan atas kehidupan kami. Malam hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan, mengenal kebenaran-Mu, supaya kami dimerdekakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika kami mengetahui firman-Mu, kami dimerdekakan. Dan ketika kami mengetahui firman-Mu, kami makin mengenal Engkau betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau atas kehidupan kami. Urapi setiap kami yang mendengar hari ini, urapi juga hamba-Mu ini, supaya setiap perkataanku berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih setiap koneksi internet, baik di Facebook, di Zoom, di YouTube, dimanapun kami berada, terhubung, semua terhubung dengan baik, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, tidak ada penyusup, dan tidak ada pekerjaan kuasa kegelapan yang bisa masuk di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih. Dalam nama Yesus. Amin. Yes. Shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Alfian. Dan Yesus memberkati pelayanannya. Maju terus, Pak. Oke, yuk hari ini kita akan belajar tentang shifting. Ya, shifting atau pindah. Pindah tempat ya, pindah alamat. Ayatnya di mana? Yohanes 5 ayat 24. Ya, Bapak Ibu, hari ini kalau engkau nggak shifting, engkau nggak pindah alamat, hidupmu tetap seperti itu. Aku ya begini ini, karakterku keras, aku ya seperti ini, engkau tetap seperti itu dan tidak mau shifting, akan ada begitu banyak kekalahan dan kesusahan yang akan kau alami. Jadi hari ini kita belajar sungguh-sungguh ya. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah. Oh, ada kata-kata apa? Sudah pindah. Nah, semua diperhatikan Alkitabnya. Semua diperhatikan Alkitabnya, digarisbawahi, semua Alkitabnya dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu punya catatan. Setelah Zoom ini selesai, Bapak Ibu bisa buka lagi ulang-ulang sampai engkau menerima rema yang dari Tuhan. Dan rema yang dari Tuhan itu akan membuat imanmu makin bertumbuh. Ya, aku berkata kepadamu, Yohanes 5:24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum itu banyak ya. Salah satunya adalah dilindungi dari setiap aniaya antikris. Yang percaya katakan amin. Ya, yang percaya katakan amin. Nanti saya bukain ayatnya. Oke? Jadi Bapak Ibu tidak usah takut tentang antikris. Antikris itu kalau di kitab Wahyu itu sebetulnya akhir zaman itu sebetulnya jagoannya adalah Yesus. Betul kan? Peran utamanya siapa sih di kitab Wahyu itu? Yesus Kristus toh. Tapi ada begitu banyak pengajar-pengajar di akhir zaman yang nakut-nakutin gitu. Seolah-olah antikrisnya tuh lebih keren gitu ya. Salah. Ini Bapak Ibu banyak yang kejebak di dalam eh, pemahaman yang keliru ya. Ketika engkau berdoa masuk di alam roh, waduh iblisnya seperti naga sedang mengejar-ngejar. You mesti ngerti posisimu sebagai anak Allah bahwa iblis dosa dan maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya kan? Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Bahkan sekarang kunci kerajaan maut ada di tangan siapa? Yesus toh? Nah, hari ini kalau engkau sudah lahir baru loh ya. Makanya kalau yang belum lahir baru itu repot. Inti dasar dari pengajaran di dalam Injil itu adalah engkau harus lahir baru, dilahirkan kembali.
Dilahirkan kembali itu bagaimana sih? Dilahirkan oleh Roh Kudus. Engkau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Beginilah caramu memandang bahwa engkau sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu cara pandangmu sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru. Nah, setelah engkau memiliki cetakan manusia baru, engkau bersama dengan Yesus. Yesus mengalahkan iblis dan dosa dan maut, engkau juga mengalahkan. Posisinya iblis di mana? Di bawah kakimu, bukan di atas. Di atas dia cuma mengaum-ngaum, mengintimidasi dengan pikiran, tapi powerless sesungguhnya iblis itu. Ketika engkau sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru, dilahirkan kembali. Mari jadi cerdas secara rohani ya, cerdas secara roh. Jangan mau ditakut-takuti oleh orang-orang yang bisa melihat di alam roh yang kata, wah, iblisnya begini-begini. Penting posisimu tuh di dalam Kristus sudah selesai. Oke ya? Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah, shifting, pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Garis bawah ini. Ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Kalau Bapak Ibu jatuh bangun terus di dalam dosa, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Engkau belum pindah. Engkau belum pindah. Engkau masih nyaman dengan dosamu. Misalnya apa? Gampang aja lah kepahitan. Engkau sulit untuk mengampuni sesamamu. Engkau belum pindah. Engkau belum menjadi ciptaan baru. Ya. Lalu bagaimana saya harus menjadi ciptaan yang baru? Engkau harus memutuskan mengampuni. Karena cuma itu saja. Engkau lompat dari tidak bisa mengampuni menjadi bisa mengampuni. Itu lompat. Meninggalkan tempat yang lama menuju ke tempat yang baru. Shifting dari dosa kepada hidup. Tidak mengampuni itu dosa. Iya, meskipun mungkin suamimu selingkuh, engkau sulit untuk mengampuni. Anak saja dia yang selingkuh, kok aku harus mengampuni? Kan gitu kan? Ya perintahnya disuruh mengampuni, lakukan aja. Itu engkau sedang shifting, pindah dari maut kepada hidup. Kenapa saya tidak mengampuni itu hidup di dalam maut? Karena ketika saya tidak mengampuni, saya terpisah dari Bapa di surga. Dan dosa saya tidak diampuni. Saya terpisah dengan Bapa di surga, dan itulah saya tetap di dalam maut. Ngerti ya? Aduh, yang ngerti kasih jempol dulu dong. Yang ngerti kasih jempol dulu. Yang nggak ngerti kasih jempol ke bawah. Nggak ngerti bu, nggak ngerti bu. Yang tidur bangun. Ayo yang tidur bangun. Yang belum open cam dong. Supaya saya ngerti apa yang kita pelajari ini sesuatu yang penting ya. Mari Bapak Ibu diperhatikan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak orang yang belum mengalami kemerdekaan karena masalah hal yang sepele-sepele seperti ini. Saya lagi ngecek nih orang-orangnya. Ya, apa-apa ya, dicek ya. Banyak yang tertutup mukanya, nggak kelihatan. Oke, ya. Untuk orang itu menyadari bahwa dia harus pindah dari dosa kepada maut, biasanya muncul ketika dia menyadari kondisi hidupnya merosot ya. Betul nggak? Jadi kok kok ekonomiku hancur ya, kok keluargaku hancur ya, kok masalahku bertubi-tubi ya, kok pelayananku kacau ya, kok hubunganku dengan teman-teman pelayanan kacau ya, kok hubunganku dengan bosku di atas kacau ya. Something wrong di kita. Nah, itu mesti kita koreksi. Apakah aku
ada pijakanku yang salah ya, gitu kan. Harus diperhatikan kehidupan kita. Nggak usah cari kesalahan orang lain. Cek diri kita, kenapa ya kok aku mengalami seperti ini. Nah, waktu dia mulai menyadari kesalahannya, dia akan mulai apa namanya balik kepada Tuhan dan dia mulai progres, progres, progres. Nanti kalau sudah hidupnya nyaman lagi, balik lagi. Ya, toh? Betul nggak? Betul nggak coba deh. Wah, sudah mulai bisa pelayanan. Karena cetakan manusia barunya belum kebentuk. Balik lagi, sungut-sungut, marah, iri hati, sombongnya ndak habis-habis. Ciri orang sombong itu tidak bisa disembuh. Ciri orang sombong tidak bisa dinasihati. Ciri orang sombong tidak bisa dikoreksi. Ya. Ciri orang yang lemah lembut atau orang yang rendah hati, dia sangat mudah untuk hancur hatinya dan sangat mudah untuk memperbaiki segala sesuatunya. Mari kita buka di Wahyu 12 ayat 9 sampai 17. Wahyu 12. Di sini akan jelas nanti kelihatan. Kalau engkau nggak saving, engkau akan dikejar oleh naga. Ya, ini pelajaran tentang akhir zaman. Kalau ngajar kayak gini ya, jelas gitu loh. Nggak usah nakut-nakutin. Ya, jelas. Siapa sih yang diburu oleh naga? Santai aja, santai, santai ya. Siapa sih yang diburu oleh naga? Ya tentu saja orang yang belum shifting. Iya, yang belum pindah, yang masih dosa itu jalan terus gitu. Masih cetakan manusia lama. Izin keluar Ibu, baterai lowbat. Oke, ya. Masih apa namanya manusia lama gitu ya. Nah, yuk kita perhatikan di Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 17. Ini tentang akhir zaman ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, Wahyu 12 ayat 9, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Nyanyian kemenangan. Ayat 10 ya, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Perhatikan ini, naga memburu perempuan itu. Terus ya, ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perhatikan, ini ada yang dilindungi ya. Ada anak-anak Tuhan yang dilindungi. Ada gereja yang dilindungi. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Ya, betul ya? Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh. Betul kan? Jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ada sebuah kehidupan yang berbeda, masih tetap di bumi, tapi dia dilindungi. Haleluya. Angkat dulu dong. Karena Pak Ade sudah shifting. Sudah pindah dari dosa kepada hidup. Dari maut kepada hidup. Ya, ayat 14. Supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulut
mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Artinya apa? Ada perlindungan. Haleluya. Ya, 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain itu yang mana? Yang belum pindah. Anak-anak Tuhan yang nggak mau shifting. Yang masih tetap manusia lama. Kau akan berhadapan dengan antikris. Kita sama-sama masih di bumi. Antikris itu akan datang. Katakanlah ya, kita kan nggak tahu tuh. Tuhan datang kapan kan kita nggak tahu. Kita mesti prepare kemungkinan terburuk. Betul nggak? Kita mesti prepare kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk adalah antikris datang, kita masih ada di bumi. Yang mengerti kasih jempol. Hmm? Ada nggak paham tau ini? Yang kasih jempol cuma satu. Ini pelajaran. Saya mau interaktif ya, jadi jangan pasif. Dilanjutin enggak nih? Lanjutin enggak pelajarannya? Lanjut, Bu. Lanjut, Kayaknya Bu Ana. kayaknya nggak pada semangat deh. Semangat, Bu Ana. Lanjut, lanjut Bu. Oke, lanjut. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tapi, ada tapinya loh. Mereka nggak mengalami yang namanya dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Belum shifting. Jadi ngerti dia dia adalah orang-orang yang tinggal di gereja, mereka orang-orang yang melayani, mereka sampaikan firman, tapi dosanya jalan terus gitu loh. Ngerti enggak sih? Paham ya? Pendoa ya, pendoa syafaat dia gitu kan. Tapi gegeran terus di rumahnya sama suaminya kan gitu. Ya tak? Gegeran terus. Gegeran itu apa sih? Berantem terus gitu loh. Nggak ada penundukan diri terhadap suaminya gitu. Ada lagi disampaikan firman, wah berapi-api sampai rumah menganiaya istrinya. Jadi ya, mereka mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus toh, tapi sisi gelapnya belum dia selesaikan. Nah, dari Wahyu 12 ayat 9 sampai 17 itu, anak-anak Tuhan itu dibagi menjadi dua. Oke? Wahyu 12 ayat 9 sampai 17, ada anak-anak Tuhan itu di kitab Wahyu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah menjadi ilahi atau yang sudah shifting. Ngerti ya? Yang sudah ilahi, sudah shifting. Yang kedua, yang agamawi. Yang pertama nanti kita akan bahas. Yang eh, agamawi itu gimana sih? Itu tadi loh, pelayanan tapi dosa jalan terus. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Yesus berkata begini loh, hei kamu ya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa itu ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka sibuk ibadah, tapi dosa jalan terus. Bahkan mereka yang mencoba membunuh Yesus, toh, ahli Farisi dan ahli Taurat itu, orang Farisi dan ahli Taurat itu,
Mereka yang mau membunuh Yesus toh, hatinya itu penuh kebencian. Meskipun dia sibuk pelayanan, sibuk tinggal di gereja gitu. Hatinya tuh penuh pahit, hatinya penuh iri, dengki. Kalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Setiap perkataan Yesus tolong diperhatikan. Jangan cuma, oh aku ngerti tuh ayatnya hanya sebagai informasi, tapi engkau nggak benar-benar gali, memikirkannya. Apa aku ini masih dalam taraf ahli Taurat ya? Kan gitu dah. Yesus berkata, aku harus lebih lebih bagus dari ahli Taurat. Gitu. Kenapa dengan ahli Taurat? Mereka cuma sibuk ngomongin firman, tapi bukan pelaku. Itu roh agamawi ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang ilahi ya, yang ilahi atau yang sudah pindah atau shifting dari dosa kepada hidup, dari maut kepada hidup. Ciri-cirinya orang-orang yang ilahi ya. Kenapa saya mengajarkan ini? Persiapan, you pasti prepare untuk antikris yang sedang datang atasmu, atas bangsa ini, atas dunia ini. Bapak Ibu harus memutuskan segera shifting atau ya engkau menjadi ilahi ya. Yang yang pertama, perintah Tuhan untuk apa? Bersinar ya, terang. Betul nggak? Terang, garam, bersinar. Bagaimana ya supaya saya ini bersinar? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ini ayat favorit saya ya. Pasti saya selalu mengajarkan ini di setiap kali pengajaran-pengajaran ini selalu muncul. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman ada hidup. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan yang Dia tawarkan adalah kehidupan ilahi atau soe. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau masih punya kelemahan, punya dosa yang masih terselubung, punya ikatan-ikatan yang nggak bisa lepas, aku sudah didoakan berkali-kali, tetapi aku tetap jatuh bangun terus di dalam dosa. Praktekkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Penuhi dengan firman. Baca firman, renungkan firman, ucapkan firman, deklarasikan firman. Tiba-tiba sisi gelapmu nanti akan hilang. Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasai. Bagaimana engkau menjadi terang? Kegelapan di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu semuanya, sirna. Karena firman yang kau renungkan, firman yang kau baca, firman yang terus kau ikuti, firman yang kau terus deklarasikan, dan engkau lakukan. Engkau tidak hanya deklarasi, tapi engkau mengerjakannya. Sisi gelapmu lama-lama hilang. Dan engkau bercahaya menjadi ilahi. Amin. Orang akan melihat, wow, ibu itu kalau lewat ya, kayak ada sinar melingkupinya. Wah, keren loh. Jangan bahas setan mulu, makanya. Kalian itu bahasnya setan-setan melulu sih jadi setan-setanan, ya kan? Lihat naga takut, lihat ini takut. Ngapain? Bahas firman. Ya, firman itu Yesus. Ngapain membahas setan gitu kan ya? Setan tuh nggak ada apa-apanya, asal engkau sudah menjadi satu dengan Yesus. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Ini yang ilahi ya. Masih kita masih membahas orang-orang yang sudah shifting, orang-orang yang sudah ilahi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Bercahaya toh? Murup. Wong urip ki kudu murup. Nah, itu orang dunia aja bisa nulis kayak gitu di jalan-jalan tuh. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya.
Siapa yang seperti bintang? Percaya. Orang-orang yang sudah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya, jadi perhatikan nih, apakah kita sudah menuntun banyak orang kepada kebenaran, ya kan? Nah, atau engkau sendiri masih di dalam kegelapan, engkau masih dituntun. Loh, sekarang usiamu tuh berapa sih? Usia 54, 60, kenapa masih harus dituntun? Ya Bu, habis aku nggak mudeng. Loh, ini loh sudah dijelasin. Kamu hidup di dalam firman, perkatakan firman, pikiranmu isinya firman, engkau lakukan firman, hatimu sepakat dengan firman, mulut mengucap firman, maka di dalam dirimu ada terang. Ketika ada terang, engkau akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bintang yang ditaruh di atas sebelum waktu Yesus lahir. Bintang kan alatnya. Bapak Ibu itu bintang. Amin. Ketika engkau percaya. Kalau tidak percaya ya bukan bintang. Gelap. Oke, jadi ini yang ilahi itu ya. Engkau harus percaya menuntun banyak orang sehingga engkau bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Yang kedua, orang-orang yang ilahi atau yang sudah shifting tadi adalah dia menyala penuh dengan api Tuhan. Nanti kalau kita bahas tabernakal itu lebih lebih jelas lagi ya. Tabernakal itu di bagian ruang kudus itu ada menorah atau kaki apa menorah atau pelita ya, yang ada tujuh tujuh roh Tuhan itu. Tapi kita nggak bahas tabernakel, kita bahas ini bahwa engkau harus menyala. Lukas 12 ayat 35. Bapak Ibu masih mengikuti saya atau sudah mulai bosan? Hmm? Masih ngikuti? Ikut Masih, Bu. Bu. Ikuti ya. Masih, Bu. Ya, Bukan. terus ikuti terus karena ini keren banget pelajarannya ya. Lukas 12 ayat 35. Ini Yesus yang ngomong ya. Kalau Yesus yang ngomong, so, pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Bapak Ibu kalau membaca kayak gini nih, ini perintah loh. Jangan terus kau biarkan firman itu berlalu begitu aja. Pinggangmu berikat. Ikat pinggangnya apa? Kebenaran. Ya kan? Ikat pinggang kebenaran. Di pinggang itu isinya apa sih? Pusar, alat pencernaan, alat reproduksi. Ya kan? Engkau harus sudah selesai dengan hawa nafsumu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu seks, hawa nafsu birahi. Ya kan? Terus apalagi itu? Semua yang keturunan. Akan itu ada pusar ya. Dosa keturunan dari nenek moyang, semua kutuk itu harus engkau sudah selesai. 12 ciri kutuk masih bekerja itu sudah saya ajarikan? Udah. Sudah, ya sudah. 12 cara, 12 ciri kutuk masih bekerja. Dicek satu persatu, itu bicara tentang pinggang. Di pinggang itu kan ada pusar toh. Pusar itu bicara tentang dulu waktu uh, janin itu masih nyatu dengan ibunya itu kan tali pusar toh itu yang ngiket. Itu bicara apa sih? Keturunan. Keturunan. Jadi dosa-dosa keturunanmu itu harus engkau sudah selesaikan di atas kertasnya. Ya, pinggangmu tetap berikat. Itu perintah Tuhan. Pelitamu tetap menyala. Loh, menyala loh. Murup, ya, nyala. Nah, ini nanti dibaca di Efesus 6 ayat 14 tuh ya, tentang selengkap senjata. Nah, perhatikan Yehezkiel 8 ayat 2. Yehezkiel 8 ayat 2. Ini Yehezkiel menerima penglihatan ya. Yehezkiel 8 ayat 2. Dan aku menerima penglihatan sungguh. Ada kelihatan yang menyerupai laki-laki, seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api. Ini kan? Pinggang sampai ke bawah. Itu seperti api.
Dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Ini Yeskiel mendapatkan penglihatan, ih, ada seorang laki-laki, pinggangnya ke bawah itu seperti api, pinggang ke atas itu cahaya. Wow, sebuah makhluk yang ilahi. Nah, Bapak Ibu juga harus seperti itu. Pinggang ke Yes. bawah itu penuh dengan api. You sudah selesai dengan dosa masa lalu, dengan dosa keturunan, dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan daging. Engkau sudah selesai, ya. Engkau sudah selesai itu. Penuh dengan api. Amin. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Toh, betul nggak? Eh, Kalau di halaman itu di tabernakel itu halaman itu kan ada eh, meja korban bakaran, ya kan? Itu yang dibakar itu mulut, dagingmu, hawa nafsumu, Betul. keinginanmu, semua yang bersifat daging harus dipenuhi dengan api Tuhan, bakar dengan api Tuhan, ya. Terus pinggang ke atas seperti Siap. cahaya. Bagaimana? Penuh dengan firman Tuhan, pikiranmu. Pinggang ke atas itu kan bicara tentang kepala ya, kepala, apa pikiran, mulut, hati harus diselaraskan dengan firman. Maka engkau percaya. Sesimpel itu loh sebetulnya. Mikir itu nggak usah sing rumit-rumit lah. Ayolah jadi cerdas ya. Jangan yang rumit-rumit lah. Bisa dipahami ya. Saya harap bisa dipahami. Yang ketiga, jadi yang ilahi itu ya, tadi yang diluputkan dari antikris itu, yang dia sudah bersinar, yang dia menyala penuh dengan api. Kemudian yang ketiga dia bisa menghilang. Wow, bisa menghilang. Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8, 59. Yesus menghilang. Yesus menghilang loh. Bapak Ibu juga harus bisa menghilang dong. Oke. Ajar ibu saya menghilang. Mari kita belajar. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Waktu antikris datang, engkau menghilang. Tapi masih di bumi loh. Tapi hilang. Zet. Tapi masih di bumi loh. Ini tadi kan ayatnya yang di Wahyu 12 tuh. Masih di padang gurun. Tapi dia dipelihara oleh sayap burung nasar. Gitu kan? Diluputkan dari semuanya itu. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ini loh menghilang. Saya pikir ayatnya yang eh, keren, lebih keren, Bu. Nah, ini ayat paling keren. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayatnya kan sudah terlalu sering Bapak Ibu mendengar toh. Iya, Aku Bu. hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maksudnya Itu. bagaimana? Ketika Itu. keinginan dagingmu, ketika engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, engkau sudah mati terhadap keinginan daging, engkau hidup dipimpin oleh Roh. Yang namanya dirimu itu sudah tidak ada. Yang muncul adalah Kristus. Jadi menghilang toh. Ini seperti saya. Anak yang dulu itu sudah hilang. Anak dulu tuh penuh dengan oh begini, 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 begini. Mati, udah mati, nyatu dengan
firman. Nyatu dengan firman. Hilang. Yang muncul siapa? Kristus. Lah nek setane atau nagane menghadapi Kristus, ayo mesti kalah. Tapi Bapak Ibu harus menghilang, mematikan semua sifat-sifat dagingmu. Mati terhadap dirimu sendiri, emosimu, dagingmu, marahmu, egomu, sakit hatimu. Untuk memunculkan Kristus. Orang melihat engkau bukan lagi dirimu, tetapi mereka melihat Kristus di dalam. Melihat kasih, love, cinta, gak ada kebencian, cinta. Yesus itu kasih toh, kayak gitu loh. Bapak Ibu jangan mikirnya nggak yang berat-berat deh, santai aja, ya. Yesus itu kasih. Oh, berarti saya kalau masih banyak konflik dengan ini, no, berarti saya belum mencerminkan kasih kan gitu. Saya belum mati, saya belum menghilang. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan kalau kamu tidak menyala, kamu tidak menjadi ilahi, kamu tidak penuh dengan api, engkau tidak bisa menghilang. Ya, nanti ujungnya engkau akan dianiaya oleh naga. Ngerti ya? Ini pelajaran akhir jam. Tapi saya mengajarkannya dengan tertawa-tertawa. Kenapa tertawa? Lewang tokohnya Yesus kok. Kan kita sudah nyatu dengan Yesus. Ngapain mesti takut? Nikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Nikmati semua yang sudah Tuhan jamin atas hidup kita. Makanya saya bilang ya, cetakan untuk menjadi manusia baru itu harus tercetak. Kalau nggak kecetak, kadang manusia lama, kadang manusia baru itu yang repot. Nah, sekarang eh, sampai di sini, Bapak Ibu bisa menangkap aja ya. Kita sudah hampir 40 menit. Ini pelajarannya berat tapi enak tau didengar. Enak didengar. Tapi ini pelajaran penting loh. Ini pelajaran berat loh, kelas berat nih. Shifting, pindah, pindah alamat. Kutub itu ada alamatnya. Kutub itu tidak datang tiba-tiba tanpa alasan, enggak. Kutub itu datang mendatangi yang ada alamatnya. Alamatnya yang kayak apa? Orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, pijakannya dosa. Maka upah dosa adalah maut. Itulah alamat kutub. Jadi kalau orang gini, Ibu tolong doakan saya kayak kena santet, saya kena guna-guna, saya kena. Itu cuma ketawa gitu. Ini berarti pelajaran tentang firman dangkal sekali. Jelas anak Tuhan itu tidak bisa disantet kok. Kamu berkata engkau kena santet kan gitu. Nanti something wrong di dirimu kan gitu toh. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Tanda-tanda orang yang percaya pada Yesus. Minum racun mau tidak mati. Itu kan bicara tidak bisa disantet. Tidak bisa kena guna-guna. Oke. Apa lagi ya? Sudah itu aja. Udah 40 menit. Kita buka pertanyaan. Tanya jawab jam 8 kita selesai ya. Besok saya mau ke Jakarta. Jadi mau prepare untuk KKS Jakarta. KKS Semarang mau ke Jakarta. Dengan tim musik saya mesti prepare.
Jam 8 kita selesai. Yuk, saya buka tanya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? Intinya, anak-anak Tuhan hari ini dibagi menjadi dua. Secara umum, mereka yang sudah menjadi ilahi, mereka yang agamawi. Yang menjadi ilahi, mereka itu sekarang sudah bersinar. Sekarang loh, udah bersinar, udah bersinar. Mereka sekarang juga penuh dengan api. Pinggang ke bawah penuh api. Dia juga nggak berzina, dia udah nggak hawa nafsu, nggak. Dia benar-benar seperti Yesus. Ke pinggang ke atas tuh bercahaya. Dia bisa menghilang. Menghilang maksudnya apa? Udah mati, udah mati, udah mampus, udah wafat. Yang muncul adalah Kristus di dalam dirinya. Keren kan? Sesimpel itu. Tapi Bapak Ibu maunya pelajarannya yang wah ibu-ibu yang panjang lebar. Mumet habis itu. Kamu dengar apa-apa, ya kan? Nah, itu yang ilahi. Yang kedua adalah yang agamawi. Mereka rajin ibadah, tetapi pada dasarnya memungkiri kekuatannya sendiri. Pengen selalu diajar, tetapi tidak mau mengenal kebenaran itu di 1 Timotius, 2 Timotius 3 itu ya keadaan manusia pada akhir zaman. Terlalu agamawi. Atau mereka kejebak di dalam roh agamawi. Eh, ya, spirit agamawi. Nah, orang-orang yang terjebak dalam spirit agamawi ini, roh agamawi ini yang sulit untuk dinasihati ya, karena dia merasa sudah benar. Oke, silakan yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Hmm? Ada? Cukup jelas? Apa ada yang mau didoakan? Kalau mau didoakan mesti raise hand. Nah, Bu Ellen ketawa. Kalau ada yang didoakan mesti raise hand deh. Bu Ada yang Retno, mau bertanya? Bu Retno, Bu Ana, Bu Retno dan Pak Didik memasuki usia pernikahan yang ke-45. Bu Retno. Bu Retno mana Iya, Bu Retno? Bu Retno itu yang Butin. Butin. Bu Retno, coba lambaikan tangannya Bu Retno. Shalom Bu Ana, Halo. Mana ya? Saya Pak- cari dulu. pakai nama Tin Bu Ana. Ya, Selamat oh pakai nama Tin. Ya, Ya, Oke, oke. Ya, Bu Retno. Bu Retno kenapa mau didoakan? di usia pernikahan 45 hari Selasa kemarin, Senin Bu Ana, 45 tahun. Saya punya apa ya nasihat. Usia pernikahan saya baru berapa 30 tahun, 31 tahun lah. Tapi saya menikmati kemanisan ya, kemanisan. Karena saya memutuskan untuk manis. Iya kan? Saya memutuskan untuk manis. Eh, dan itu bicara tentang mindset ya. Bicara tentang pikiran, cara berpikir. Cara berpikir saya sudah dirubah oleh Tuhan. Bahwa untuk menjadi sebuah pasangan keluarga yang romantis, yang penuh dengan cinta kasih gitu ya. Itu dari sini. Bapak Ibu tidak bisa menuntut eh, orang untuk berubah seperti yang kita mau, nggak bisa. Engkau tidak bisa yang namanya bahagia itu tiba-tiba muncul. Enggak. Kebahagiaan itu adalah engkau menciptakan kebahagiaan. Amin. Engkau menciptakan kebahagiaan. Dengan kondisi apapun hari ini, Ibu Retno, dengan kondisi suamimu apapun, dengan kondisi istri apapun, putuskan untuk bahagia. Why Amin. you mesti bahagia? Kenapa kau mesti bahagia? Kenapa kau mesti sukacita? Yesus sudah mengampunimu.
Yesus Amin. sudah menerima engkau sebagai anaknya. Yesus sudah menyelesaikan semua. Engkau punya akses dengan ruang tahta. Hubunganmu dengan Bapa sudah diselesaikan. Amin. Amin. Ya, Tuhan. Walaupun hari ini engkau sedang mengalami banyak sekali kesusahan, ciptakan kebahagiaan dari dalam. Enggak usah nuntut pasanganmu untuk berubah. Engkau sendiri yang harus berubah. Seperti Yesus. Tadi lo Ya, bersinar, menyala, ya kan? Menghilang. Bukankah kalau perenungan-perenungan itu terus-menerus yang kita renungkan, kita sudah tidak pusing lagi dengan suami yang masih bebono, istri yang masih begini, ya toh? Tapi kita sibuk, sibuk mengurusi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, betul nggak? ya, Nah, dengan berjalannya waktu, kita menjadi ilahi, kita menjadi bait Allah, roh Allah bertata di dalam diri kita. Orang-orang di sekeliling kita yang ketemu dengan kita, mesti ketemu Yesus. Pasti mereka berubah. Itu ilmu, mahal. ya. Ilmunya mahal. Ya. Oke, ya kita berdoa buat Ibu Retno. Hari ini Tuhan aku menyerahkan Ibu Retno yang memperingati pernikahan usia berapa? 40 tahun ya? 45. 45 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia yang kau taruh di dalam kehidupan suami istri ini. Engkau tahu setiap air mata, engkau tahu setiap penderitaan, engkau tahu setiap keluhan, engkau tahu Tuhan sebab semua air mata itu engkau tapung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah membiarkan Ibu Retno dan suaminya sendirian. Engkau senantiasa menjadi Allah Immanuel yang menyertai keluarga ini. Terima kasih untuk 45 tahun pernikahannya Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera melingkupi keluarga ini. Dan hari makin manis pernikahannya di dalam nama Yesus. Mulai dari hari ini ada kemanisan mengalir di dalam rumah tanggamu. Ada surga terbuka mengalir terbuka atas hidupmu di dalam nama Yesus. Ada berkat-berkat tercurah mengalir atas hidupmu. Sebab Mazmur 133 berkata di dalam keluarga yang rukun disitulah Allah memerintahkan berkat atasmu. Engkau menjadi tanda dan alamat supaya berkat itu turun atasmu di dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus atas keluarga ini. Ada pasukan malaikat yang melindungi, ada jaminan keselamatan atas keluarga ini, dan Tuhan, Engkau jadikan sebagai duta kerajaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Ana, Tuhan berkati. Ya, Retno. Bu Lagi? Ana, Ya, kita pengumuman dulu ya Bu Ana. oke. Oh iya, iya, iya. Betul ya, saya Ya, salah ya. iya. Harusnya pengumuman dulu. Oke, oke. Terima kasih Bu Ana yang telah mengajarkan firman dengan begitu santai, dengan bahasa yang sangat bisa kita pahami, namun pelajarannya tingkat tinggi, tingkat dewa kali Bu Ana. Sehingga kita yang mendengarkan menjadi termotivasi. Sesimpel itu ya kita ini menjadi apa manusia baru, turut dalam firman-Nya, kita pindah dari alam maut ke dalam terang. Dan saya berharap bahwa firman ini akan menjadi rema buat kita semua supaya kita semua itu shifting, pindah dari alam maut ke kehidupan bersama Kristus. Sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat memberkati kita semuanya, dan kita akan mengulang lagi dalam kita melihat di YouTube supaya semakin itu memberikan pengajaran yang ini kan kunci ya Bu Ana, kunci dari hidup kita ini yang berkemenangan ini ya. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kembali lagi memutar balik video atau YouTube firman Tuhan yang sangat memberkati ini. Dan tentu saja kami semua sangat bersyukur Bu Ana atas pengajarannya ini. Kami semua berdoa untuk Ibu Ana semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat, menuntun, menyelamatkan, menerangi banyak orang sehingga banyak orang yang diselamatkan.
Terima kasih sekali lagi, kami semua sangat-sangat bersyukur untuk pengajaran hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry. Ya, sebelum memberikan persembahan, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami berterima kasih untuk pelajaran yang sungguh sangat memberkati kami, dan di mana kami menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kunci dari kehidupan kami untuk menjadi yang ilahi. Dan kini saatnya kami juga ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah taburan yang akan kami berikan dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dan kami berdoa, berkati setiap hamba-Mu yang menabur untuk pekerjaan Tuhan dengan damai dan sejahtera, sukacita-Mu, dan taburan-taburan ini bisa dipakai untuk memberkati jiwa-jiwa di lapas yang akan dilakukan oleh Ibu Ana. Terima kasih Tuhan atas taburan yang sudah Engkau berikan untuk Bethesda Ministry. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat transfer melalui rekening BCA dengan nomor 2465506731 atas nama Ibu Kristiana Hapsari. Persembahan ini akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di Bethesda Ministry. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 6 ayat 1 Tawarikh 16 ayat 29. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari Senin sampai Jumat ada menara doa yang dimulai pukul 12 sampai selesai. Kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia bisa bergabung bersama-sama di menara doa Bethesda Ministry setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12, bisa menghubungi nomor WA 081251236530. Terima kasih. Bethesda Ministry juga mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin membaca Alkitab bersama, mari bergabung bersama kami pada hari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Kamis pada pukul 5 sore. Bisa menghubungi nomor WA 081251236530. Bethesda Ministry mengadakan ibadah kesembuhan ilahi setiap hari Kamis pada pukul 9 pada pukul 18.30 melalui Zoom. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang sungguh-sungguh merasa diberkati dengan ibadah kesembuhan ilahi ini, mari Bapak Ibu bisa mengajak saudara-saudari, teman, sahabat, ataupun teman-teman yang seiman dengan kita semua untuk beribadah setiap hari Kamis pada pukul 18.30. Yang tentu saja hambanya yang setia
dengan pengajarannya yang sangat luar biasa, Ibu Ana Cahyo akan sangat memberkati kita semua. Saya menyampaikan sampai jumpa lagi pada ibadah hari Kamis yang akan datang pada tanggal 14 November. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi kepada Ibu Ana, kami semua sangat bersyukur atas pengajaran hari ini dan sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa ya, Bu. Doa berkat, ya kan? Terus nanti, Ya, nanti yang akan atau yang ingin didoakan Bu Ana bisa tinggal dulu untuk didoakan. Bagi yang ingin didoakan nanti resen ya. Bu Ellen nanti akan membantu memanggil. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa dulu Bu Ana. Bapak kami mengucap syukur, malam hari ini kami mendapatkan pewahyuan yang baru untuk kami shifting. Terima kasih Tuhan bahwa ini adalah sebuah perintah yang penting. Kami harus pindah dari maut kepada hidup, dari dosa kepada hidup. Kami mau Tuhan benar-benar memiliki cetakan manusia baru. Sebab Engkau sendiri berfirman, orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Dan kami mau Tuhan, setiap saat di dalam hidup kami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kami benar-benar menjadi ciptaan baru setiap hari. Dan kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan keilahian-Mu, karena kami menyatu dengan firman. Dan hari ini, biarlah apapun yang kami terima, Tuhan, kami mau serap, kami mau tangkap, kami mau praktekkan. Benar-benar kami sudah mati atas segala keinginan kami, dan Kristus yang muncul di dalam diri kami, sehingga kami benar-benar dilindungi di masa aniaya antikris, karena kami sudah shifting. Kami bisa menghilang, kami percaya, kami penuh dengan api Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang belum paham, Tuhan Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh pengertian, Engkau curahkan supaya mereka paham akan kebenaran firman ini dan mereka dapat dibebaskan dari semua ketakutan, kecemasan, dan semua perasaan-perasaan negatif di dalam nama Yesus. Tuhan, biar firman ini menerangi mata hati mereka dan destiny yang sudah Engkau tetapkan atas kehidupan kami bisa terlaksana semua oleh karena kami memahami firman. Angkat tanganmu, terima berkat. Hari ini apabila engkau mendengar setiap firman yang disampaikan dan itu menjadi rema bagi hidupmu, lakukan itu. Lakukan. Amin. Karena ketika engkau mengerjakannya, maka berkat itu akan turun atasmu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala ketetapannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan ketika kebutuhan itu belum muncul, berkat itu sudah datang kepadamu. Sebab engkau memiliki alamat. Engkau sudah pindah alamat dari maut kepada hidup. Engkau mempunyai alamat untuk diberkati. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan. Silakan Bu Ellen. Bu Sujowati. Bu Sujowati Sumarno. Bu Yueng ya. Bu Sujawati mana? Gimana Bu Bu? Ana, mana Yeng udah keluar dari rumah sakit. Kemarin hasil nuklirnya dibilang ada darah kental menutupi pori-pori di paru-paru sehingga oksigen ke paru-parunya nggak bisa, makanya suka sesak. Oke. Jadi kalau jalan pelan-pelan bisa, tapi terlalu lama jalan gitu ngos-ngosan. Saya sih pengen ininya lepas. Inimu. Pikiran. Ya. Pikiran, mulut, hati sepakat dengan firman. Firman yang mana? Ya, engkau sedang menciptakan apa? Engkau sedang menciptakan kesembuhan toh.
yang di pikiranmu jangan, aduh habis ini kemo apa lagi ya, habis ini kemo apa lagi ya, habis ini dokter mengatakan ini stop, stop berpikir yang itu. Tapi pikirannya isinya apa? Firman. Firman. Yesus itu di atas kayu salib sudah menyembuhkan sakit penyakitmu dan kelemahanmu. Darah Yesus yang kau minum ketika engkau perjamuan kudus itu obat. Ya kemarin dibilang obat kemonya imunoterapi 80 juta langsung pikiran saya gitu. Nah, iya kan? Dengar langsung. Makanya, aduh saya sudah bilang Gak ada duit. berulang-ulang. Dan bingung saya. Semakin engkau memikirkan penyakitmu, semakin engkau memikirkan apa kata dokter, semakin nggak sembuh-sembuh. Akan terus seperti itu. Tuh, kamu udah ikut saya berapa tahun sih? Iya, Kan sejak COVID iya kan? sih. Sejak COVID kan? Mudeng-mudeng. Nggak mudeng-mudeng. Karena apa? Pikirannya tertuju kepada apa Bandel. kata dokter, apa kata eh, apa nama fakta dan data tubuh saya mengalami kelemahan gini-gini. Itu yang kamu pikirin. Akibatnya engkau tidak menciptakan sesuatu. Tadi pagi saya di Manokwari mengajarkan untuk eh, engkau bisa menciptakan masa depanmu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dengan firman iman, pikiran, mulut, hati. Sepakat mengucapkan firman, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada hari ini kan kesembuhan toh. Kan kamu belum sembuh. Yuk mesti ciptakan. Pakai firman iman. Firman dan iman. Firman iman tuh firman dan iman. Kamu baca firman, kamu dengar firman, kamu harus menangkapnya. Yes, amin. Aku beriman, aku punya iman atas firman tadi. You percaya. Maka itu iman. Firman dan iman yang bersaut-sautan itu menciptakan sesuatu. Yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit menjadi sembuh. Saya bisa menciptakan kamu menjadi sembuh. Saya bisa berkata sembuh, jadilah sembuh. Tapi jika pikiranmu nggak sepakat dengan omongan saya, nggak sepakat dengan firman, ya kayak gini lama. Bandel. Gitu ya, bandel ininya. Iya. Kenapa Ya, ininya bandel? tukang Iblis mudeng. ngunci. Brutal Jadi menurut. fokusnya kepada apa? Fakta dan data. Faktanya bahwa kamu masih sakit. Datanya dokter kasih laporan medis begini begono, itunya oh darahnya mengental menutupi pori-pori, itu kan data. Fakta dan data harus tunduk pada firman. Dengerin, fakta dan Dan data data dari harus dokter, tunduk dari tim medis harus tunduk tunduk pada pada firman. 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 Ini sekarang kamu program pikiranmu dengan pernyataan tadi, maka engkau sedang menciptakan kesembuhan. Sesimpel itu loh. Coba Ya, diulang. Bu. Fakta Fakta dan dan data firman dan medis data medis harus harus tunduk. tunduk kepada firman. Ya, firmannya berkata, oleh bilur-bilurnya aku sudah Sembuh. sembuh. Firman berkata, dosaku sudah diampuni, jadilah sembuh. Firman berkata, di atas kayu salib dia menanggung semua penyakitku, semua kelemahanku. Tahu? Jadi bukan masalah didoakan, tapi masalah mindsetmu. Ya, angkat tangan. Hari ini rubah pola pikirnya Tuhan. Rubah paradigmanya Tuhan. Aku menghancurkan pola pikir lama, cetakan manusia lama. Yang berkata bahwa itu tidak mungkin kau sembuh. No. Hari ini aku hancurkan pola pikir ini. Di dalam nama Yesus. Biar engkau diciptakan oleh Roh Kudus kembali. Dilahirkan oleh Roh Kudus kembali. Engkau memiliki pikiran Kristus. Yang muncul di dalam dirimu adalah firman. Pikiranmu isinya firman. Pikiranmu mendownload firman. Menyerap setiap firman. Dan engkau rubah cara berpikirmu sesuai dengan firman.
maka engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari sakit menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, sebab destinimu adalah sampai masa tua, engkau tetap sehat, penuh Amin. vitalitas, dan Amin. menceritakan bahwa Tuhan baik dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus, biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, hari ini paradigmamu dirubah seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah Amin. sembuh. Amin. Jadilah sembuh. Amin. 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 Makasih Bu Ana. Oke. Makasih Bu Ana. Tuhan Ada berkati. lagi? Ada lagi enggak? Pak Edi Yesaya. Pak Edi Yesaya, silakan Pak Edi. Shalom Bu Ana. Shalom Pak Edi. Bu Ana, sebenarnya aku ingin cari tempat kayak gereja untuk belajar gitu, tapi dalam setahun ini kok susah ya carinya ya. Oh, cari gereja yang untuk belajar. Bapak masuk KKS enggak? Saya punya grup namanya KKS, setiap hari saya ngajar firman. Lewat Itu jam WA. Bapak tinggal di mana? di Riau. Sementara di Riau dulu di ini di apa di Bali. Tapi sekarang lagi mau ingin balik lagi ke Bali. Oke. Sebelum Bapak menemukan gereja, saya punya grup WA namanya Keluarga Kerajaan Surga, atau Bapak ketik nanti di YouTube ada Keluarga Kerajaan Surga. Bapak cari pengajaran-pengajaran di situ, banyak pengajaran-pengajaran yang mudah dimengerti, mudah diaplikasikan. Eh, pelajari aja, pelajari aja Keluarga Kerajaan Surga di YouTube ya. Oke. Dan kalau memang mau belajar setiap hari firman, masuk di grup KKS. Nanti saya mengajar firman setiap hari. Begitu? Oke. Oke. Kalau memang oke, tinggalkan nomor handphone Bapak supaya nanti ada tim yang memasukkan ke dalam grup. Oke, entar aku hubungi sama Bu Maria atau si Jessica ya. Iya, bilang sama Bu Jessica atau Bu Maria. Gitu, Pak. Tapi kalau secara fisik itu nggak ada ya. Dulu pernah sampai ke Malang, tapi di Malang itu kan gerejanya Rehoboth ya, yang Ya, sakti. sebetulnya gini, Pak. Bapak mencoba di Rio kan, Bapak di Rio kan. Coba cari gereja, Bapak berdoa, Tuhan tuntun aku kepada gembala yang terhubung dengan Tuhan di kota ini. Pasti ada, pasti ada. Berdoa, berdoanya bagaimana? Tuhan tuntun aku untuk ketemu dengan gembala, di mana gembala itu terhubung dengan Engkau, dan ada di Rio ini supaya aku bisa dimuridkan di situ. Doanya gitu dong. Oh, oke, oke. Oke, yuk Ya, saya berdoa buat Pak Edi ya. Hari ini ya. Tuhan, Engkau tahu hatinya begitu haus dan lapar akan Engkau. Jamah dia Tuhan. Dan hari ini aku berkata kepada setiap kuasa kegelapan, semua roh-roh yang bukan dari Tuhan, aku ikat, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kebingungan di dalam dirimu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus mengajari, roh hikmat, roh pengertian, menjadikan dia mengerti ketika membaca firman, dan ada rema, ada suara Tuhan, mulai muncul, dia mulai bisa mendengar suaramu Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang bekerja dan firman yang terus menerangi hidupnya di dalam nama Yesus. Dan hari ini kerinduannya untuk bertemu dengan gereja yang terhubung dengan Engkau Tuhan, biar Engkau tuntun Pak Edi untuk menemukan gereja di mana gembalanya terhubung dengan Tuhan. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Ana. Amin. Ya, Pak Edi. Ada lagi? Udah. Udah nggak ada. Sudah nggak ada? Udah. Selesai, Bu Ana. Sudah Bu Saya jam Ana. Selesai. 8. Oke. Tuhan Yesus memberkati, terus bertumbuh ya, shifting ya menjadi ilahi, dan nggak usah takut antikris. Engkau sudah tinggal di dalam Kristus kok ya.
God Amin. bless Terima kasih. semuanya. Love you. Terima kasih. Selamat Bye. pagi, Bu Ana. Yo, Terima God kasih Bu bless. Ana. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ana, Ya. terima kasih. Terima kasih Bu Ana.